Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Betul atau betul? Betul. Nggih napa nggih? Semangat atau semangat? Alhamdulillah. Semangat atau semangat? Alhamdulillah. Nggih, itu baru santri Khairunisa. Selalu semangat dalam keadaan apapun, insya Allah. Baik, alhamdulillah bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan santri putri Khairunisa, dan materi pada kesempatan kali ini singkat padat jelas ya. Singkat padat jelas. Insyaallah Ustadz Eki Firdaus hanya menyampaikan 30 menit saja. Akan disampaikan 30 menit jadi 3 sesi. Sesi pertama 10 menit, hikmah di balik wabah corona. Yang kedua ya, kisah-kisah orang soleh terdahulu dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, bagaimana solusi kita sebagai umat Islam dalam menghadapi wabah penyakit. Jadi ada 3 sesi masing-masing 10 menit. Yang pertama tadi apa? Hikmah di balik apa? Di balik wabah corona. Santri? Siap. Santri? Siap. Ustadz mau tanya, corona itu makhluknya Allah atau bukan? Ya, makhluknya Allah, ciptaan Allah. Dalilnya apa Pak Ustadz? Surah nomor 61 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Santri. Santri. Jadi seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Mulai dari yang paling besar apa? Matahari, bumi, Merkurius, apalagi? Venus, apalagi? Mars, Jupiter, apalagi? Saturnus, Tata Surya, galaksi Bima Sakti. Itu yang paling besar, sampai galaksi yang lain, sampai yang paling kecil, mulai hewan yang kecil yang kelihatan apa? Semut, apalagi? Nyamuk, apalagi? Tengu, ya, apalagi? Ya, sampai hewan kecil yang binatang yang tidak kelihatan, ya apa? Bakteri, amuba, ya, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi corona itu juga makhluknya Allah. Maka ketika ada corona, kita jangan takut pada coronanya, tapi kita mengagungkan penciptanya, yaitu Allah. Santri? Siap. Faham atau faham? Faham atau faham? Maksudnya jangan takut itu bukan berarti menyepelekan, bukan berarti meremehkan, tidak sama sekali. Kita takutnya hanya pada Allah. Tentang corona ini kita tetap waspada. Waspadanya tentu dengan apa? Ikhtiar dan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah berusaha sungguh-sungguh, berikhtiar, lalu setelah itu tawakal pada Allah. Sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Santri? Siap. Santri? Maksudnya ikhtiar dan tawakal apa Pak Ustadz? Baik, ikhtiar itu sebagaimana anjuran dari ahli kesehatan, kita tetap yang pertama apa? Senantiasa menjaga kebersihan. Karena apa? An-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Sebenarnya kan ini semua ajaran Islam, betul atau betul? Dalam Islam itu kita diajari oleh Allah untuk minimal wudhu ya, sehari 5 kali sebelum sholat fardu. Belum lagi kalau kita wudhu ketika sholat sunnah. Belum lagi kalau kita senantiasa sebagaimana sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah yang senantiasa apa? Menjaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Bahkan beliau menambah dengan sholat sunnah, syukrul wudhu, sholat setelah wudhu, sehingga terompahnya berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Alhamdulillah. Ternyata manfaat menjaga wudhu tidak hanya di akhirat kelak, tapi juga kita dapatkan di dunia.
dapatkan bagaimana? Insya Allah kita tetap sehat. Allahumma. Jadi sebenarnya wabah corona itu mengajarkan kita apa? Mengajarkan. Pertama tentang toharoh. Tentang apa? Toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci ya. Kita senantiasa menjaga diri kita agar suci, agar bersih. Betul atau betul? Insya Allah di Panti Khairun Nisa ini, Masya Allah Ustadz, saya di antara 10 panti asuhan binaan ini salah satu yang paling bersih, paling rapi, paling menjaga kebersihan adalah Panti Khairun Nisa. Alhamdulillah. Panti asuhan kami yang lain juga senantiasa berusaha agar menjaga kebersihan. Betul atau betul? Yang kedua, ikhtiarnya apa? Physical distancing atau social distancing. Gitu. Apa? Menjaga jarak. Sebenarnya ini Allah mengajarkan kita apa? Yang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu dilarang berdekatan. Betul atau betul? Betul atau betul? Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, ya, tangan seseorang yang menyentuh wanita bukan mahram, ya, ditusuk jarum besi di kepalanya itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Ini hadisnya sahih ya. Nah sekarang orang nggak berani sentuh-sentuhan semua sekarang. Ini pelajaran bagi kita semua. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Jadi kalau ini kan sudah banyak yang sudah balik nggih. Kalau salaman sama yang bukan mahram apa? Salimnya jarak jauh ya, jarak apa? Jauh. Alhamdulillah. Santri. Kemudian wabah corona ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dzikrul maut. Apa jamaah? Dzikrul apa dzikrul maut? Mengingat mati. Mengingat mati ya, santri. Kalau kita lihat berita sudah ada yang meninggal berapa di Amerika, meninggal berapa di Cina, meninggal berapa di Italia, meninggal berapa, bahkan di Indonesia juga sudah meninggal berapa. Kita jadi ingat bahwasanya ya sesuatu yang seringkali dilalaikan oleh manusia adalah mengingat mati. Betul atau betul? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah kita semua kembali. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Karena kita adalah milik Allah, kembali pada Allah. Maka kalau orang meninggal ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Jadi ini titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan bertanya kepada kita apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nggih napa nggih? Sekarang itu orang banyak yang takut, tapi takutnya berlebihan ya. Berlebihan tentang apa? Mati. Padahal namanya manusia ya pasti mati ya. Tapi memang sesuatu yang paling dihindari manusia itu mati ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Allah Subhanahu wa taala tahu tentang sifat manusia. Manusia paling takut sama namanya apa? Mati. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Buktinya apa? Kalau ditawari misalkan ya, besok itu hari apa? Sampai lupa ya karena belajarnya di sini terus. Besok hari apa? Ini goro-goro do guyon waktu dulu tuh. Kapan tanggal merah? Kapan tanggal merah? Sekarang tanggalnya merah semua ya. Betul atau betul? Ya. Yang di Jakarta kemarin pada guyon. Kapan Jakarta nggak macet? Kapan Jakarta nggak macet? Sekarang Jakarta betul tidak macet ya. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi
Manusia itu paling takut namanya mati. Kalau ditawari besok hari Ahad, ada yang sudah siap belum dijemput malaikat maut? Jawabannya sudah siap atau belum? Belum. Saya belum siap. Dosa saya masih terlalu banyak, amal saya masih terlalu sedikit. Kalau bisa nanti 50 tahun lagi, atau 60 tahun lagi, atau 100 tahun lagi. Ya, itulah manusia. Fa innahu mulaqikum, akan tapi dimanapun kamu berada, kematian itu pasti menjumpaimu. Jadi namanya kematian itu sudah tertulis di lauh mahfuz, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu semua akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui dan yang Maha menyaksikan. Ya, kita kembali pada Allah karena kita milik Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini yang paling serem ini. Dulu para sahabat Rasul itu mendengar ayat ini merinding semua. Apa artinya? Dan Allah akan memberitakan, Allah akan menayangkan. Ini kemarin baru beli OHP ya, proyektor ya, dikasih ya, alhamdulillah dikasih, ada donatur yang ngasih proyektor. Bayangkan itu kan ditayangkan. Besok kita 24 jam itu ya, selama ini kan kita direkam ini oleh malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Dan rekaman kita ditayangkan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitakan, Allah akan menayangkan apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Subhanallah. Merinding apa merinding? Kalau banyak maksiatnya malu atau malu? Malu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu teman-teman, sahabatku, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari corona ini ya, kita harus tetap ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dengan cara yang tadi saya sebutkan ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker ya, kemudian menjaga jarak. Tawakal, kita harus senantiasa banyak berdoa dan zikir pada Allah. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ya, itu sesi yang pertama.